untuk yang tahap kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. This is the last meeting for lexicogrammar. There is a bit material that is missing, not to be explained yet, and you will have to know about it. That's why take a note, yeah? Prepare a sheet of note, a sheet of book, and then put your book beside you. If you don't know yet, you may ask questions. Okay, directly I will share the material to get to know the notion of SFR. Do you see the screen about the concept of systemic functional grammar or systemic functional linguistic? Yeah? So systemic functional linguistic is the theory, while systemic functional grammar is the application of the theory, and especially within the third layer, the third kinds of layer, we have lexicogrammar. What is it? Systemic functional grammar or SFL is a model of grammar. Jadi yang tabel-tabel itu namanya grammar. That was developed by Michael Helde in the 1960s. It is the historical proponent. It is part of a broad social semiotic approach to language called systemic linguistics. Jadi memang teori ini ada unsur sistemik ya. The term systemic refers to the view of language as a network of system. Network of systemnya gimana? Network of systemnya bahwa karena ini model grammar yang merepresentasi, mewujudkan meaning of language secara sistematik ya, sistemik. Maka secara menyeluruh using all dimension, because the dimension or meta function or meaning to make analysis here should include the three types of meaning: interpersonal, ideational, and textual. That's why the three kinds of meaning of the clause should be included in order to understand the concept of the language in society. Okay, I will allow your friend yang terlambat langsung aja mengikuti. Jadi yang saya maksudkan sistemik itu adalah a network of system. Jadi itu sudah otomatis bahwa menganalisis teks pasti harus lewat ketiga maknanya, ketiga dimensinya. Ya, makanya kalau hanya memilih satu, sebenarnya itu hanya untuk pilihan untuk analisis. Tapi kalau menganalisis bahasa secara kontekstual harus ketiga-tiganya. Or interrelated set of options for making meaning. Jadi agar maknanya itu terhubung, ya, terhubung dalam satu clause itu. The term functional indicates that the approach is concerned with meaning. Jadi istilah functional itu sama dengan meaning. Ya. As opposed to formal grammar,
which focuses on word classes. Kalau menganalisis kalimat berdasarkan grammar formal, itu fokusnya adalah word classes. Ya, ada nominal, verbal, adjective, adverb gitu ya. Typically without reference beyond the individual clause. Ya. Nah, sekarang systemic functional grammar is concerned primarily with the choices. Nah, berhubungan secara utama dengan pilihan that the grammar makes available to speakers and writers. Jadi pola-pola yang tabel ya, secara segmental, interpersonal, additional itu maksudnya itu grammar yang mewujudkan, yang menampakkan meaning. Kalau segmentally meaningnya ada subject, ada finite, ada predicator. Lah, grammar semacam itu agar dipahami oleh speakers or writers. Ya. Jadi harus paham. Maka untuk memahamkan Anda kan biasanya menambahi dengan linguistic description. Ya. Linguistic description itu. These choices relate speakers and writers' intention to the concrete form of language. Traditionally, the choices are viewed in terms of either the content or the structure of language used. Jadi kalau secara tradisional, kita menganalisis kalimat, itu kan identify the element atau the segments based on the function. Fungsinya kan subject, predicate, object, complement. Hanya 4 itu. Tapi in SFG, language is analyzed in 3 different ways. Jadi bahasa itu dianalisis dengan 3 cara atau strata. Semantik, phonology, and lexicogrammar. Secara semantik itu akan melekat ya attached to its analysis. Ya, secara semantik makna segmentally, interpersonally, additionally, ya. And lexicogrammar. SFG presents a view of language in terms of both grammar and word lexis. Jadi grammar SFG atau grammar lexicogrammar itu mewujudkan, menampakkan makna dan juga kata-katanya. Ya. Oke, saya ulangi lagi. What is SFL? SFL is a theory of language centered around the notion of language function. Teori bahasa yang berpusat pada pengertian fungsi bahasa. Istilah fungsi tadi kan sama dengan makna. Ya, jadi teori bahasa yang berpusat pada makna bahasa itu. SFL accounts for the syntactic structure of language. Tetap walaupun model analisisnya per tabel, itu tetap dikatakan mempertahankan struktur sintak dari bahasanya. Struktur sintak itu bisa dikenali sewaktu Anda mengklasifikasi, membagi-bagi, grouping ya, dari kata-kata itu. Oke, kita hadirkan lagi. SFG is a type of grammar. SFG, Systemic Functional Grammar, itu adalah tipe grammar which is used in school nowadays. It is a functional analysis. Dari grammar yang sifatnya analisis berdasar pada makna. Functional analysis itu analisis yang berdasar pada makna. About demand and give. SFG is grammar which focuses on the meaning of utterances. Oke.
Saya kira ini untuk memahami pengertian SFG dan SFL. Kita lihat ini. Last week, ya, we are discussing about clauses. Ya. Kenapa istilah clause dipakai tidak sentence? Ya. The reason, alasannya, why systemic functional grammar uses the term clauses instead of sentences. Bedanya apa? Kalau ingin membedakan sentence and clause, walaupun di dalam tradisional juga ada istilah clause, clause itu part of sentence atau bagian dari anak kalimat. Saya kira ada yang masuk. Tapi, coba, sentence is a unit of written language. Jadi istilah kalimat itu adalah unit bahasa tulis karena dipakai dalam traditional grammar. Dalam traditional grammar itu menganalisis bahasa, ya, bahasa-bahasa Latin ya, yang tertulis. Secara preskriptif dijudge dengan value correct or incorrect. It does not apply to spoken language. Jadi kalau formal atau traditional grammar itu tidak menganalisis spoken language. People do not speak in sentence. Alasannya kalau SFL itu menggunakan clause, people do not speak in sentence. Kita kalau ngomong itu tidak dengan selalu kalimat lengkap ya. Tapi very often they will speak in messages. Jadi kita berbicara itu yang dikomunikasikan adalah pesan, which are realized grammatically in clauses and clause complexes. Jadi orang kalau ngomong itu diwujudkan, ditayangkan itu secara pesannya ditayangkan dalam bentuk clause. Nanti kita memahami clause itu apa yang kemarin tuh. Sekarang perbedaan dulu dengan tradisional. Tradisional itu written. Istilahnya sentence, phrase, word. Tapi kalau systemic functional covers both written and spoken. Ya. Istilah sentence for clause, phrase itu group, word masih sama. Jadi kalau dalam systemic functional grammar atau lexical grammar itu ada istilah noun group, berarti maksudnya noun phrase. Verb group berarti maksudnya verb phrase. Ya. Kasihan yang baru masuk, saya izini dulu. Langsung saja ambil posisi yang baru masuk. Nggak bisa dong. Oke, kita lanjutkan. So that in systemic functional grammar or lexical grammar istilahnya clause bukan sentence. Ingat hati-hati empan papan kalau membuat analisis dalam koridor formal or traditional grammar, the basic unit of analysis is sentence. Anda menggunakan sentence. Tapi nanti kalau di dalam lexical grammar, basic unit of analysis itu a text, maka dikatakan bagian dari teks itu a clause. Maksudnya sama, clause itu refers to sentence, konsepnya sama. Nah, a clause is defined as the largest grammatical unit. Unit gramatikal yang terbesar yang didefinisikan, dianalisis itu a clause. A clause complex is two or more clauses logically connected. Jadi adanya seperti diagram, ya, itu adanya simple clause, simplex, and complex clause atau complexes.
For example, ini satu kalimat, mulai John sampai a favor. Tapi ada 5 clauses. Nanti dasar ya, karena to be the largest grammatical unit, kalau menganalisis leksikogrammar berdasarkan clause. Ya. John invited the Wilsons to the party, satu clause. But they didn't come, satu clause. Which made John rather indignant, satu clause. As he had thought, satu clause, he was doing them a favor. Lah, tanda clause itu adalah ada predicator. Ya. Ada predicator. Ini diagram yang saya buat berdasarkan yang ada di buku, tidak yang komplit seperti yang last week, bahwa clause can be subdivided into two. Anda tahu ada minor clause, ada major clause. Minor clause itu yang gimana? Minor clause itu yang showing address atau vocative atau panggilan. Hey, Del. Nama, nickname juga masuk vocative. Itu bisa dianalisis sebagai minor clause, walaupun hanya satu kata. Minor clause itu selain yang mengatakan address atau panggilan atau vocative, bisa diwujudkan dalam greeting. Saya mengatakan Assalamualaikum. Satu greeting, berarti itu satu minor clause. Hi, good morning, itu satu minor clause. Atau exclamation, oh bugger, stretch, how nice, dan sebagainya. Itu satu clause, yakni clause minor. Nah, nanti Anda harus, itu status of clause-nya bisa minor, bisa major. The next major clause yang ada subdivision-nya, bisa didengarkan enggak ini? Saya bisa didengarkan enggak? Bisa, Bu. Iya ya. Oke, kita lanjutkan. Saya kira saya ngomong sendiri karena ini di dalam layar saya yang nongol itu semua ini share screen-nya. Major clause can be subdivided into independent dan dependent. Kemarin saya beri cara menghafalkan independent itu gimana? Independent yang having potential to stand alone as sentence. Jadi bisa berdiri sendiri. Kalau dependent itu yang tidak bisa berdiri sendiri. Sekarang contohnya, saya kasih contoh. Tadi saya sudah kasih contoh. Oke, ini kalimat yang terakhir. Coba lihat, jangan dibaca yang atas dulu. She wants to take an exam. Or she likes taking the exam. Ya. Ini major atau minor clause? She wants to take an exam. Major clause, ya. Tadi itu ini contoh untuk menerangkan bahwa di dalam clause she wants to take an exam itu ada dua predicator. Jadi secara sintaktik itu tidak ada grouping wants to take. Kalau dalam SFL, wants itu segmentally bisa representing finite and predicator. Finite-nya adalah present tense, ya kan? Dalam kata wants, finite-nya adalah present tense. Karena finite itu ada 3 elemen, tenses, modality, and polarity. Ini jelas modalnya nggak ada. Jadi adanya tenses. Lah, kalau menganalisa secara segmental, to take itu juga predicator, tapi Anda boleh menambahi pengertian karena predicator yang terdiri ada verbanya itu kan ada 2, perfective atau imperfective yang untuk dependent clause. Ini kan to take an exam itu dependent clause. Berarti to take itu adalah
perfective predicator. Tapi kalau nggak bisa, ya sebisa Anda. Saya memberikan pertanyaan itu semampu Anda. Jadi saya tidak memaksakan. Sehingga nanti kriteria akan tercermin sesuai kemampuan kalian. Oke, saya kembali ke sini. Bahwa independent clause yang atas, yang bebas, can be subdivided into non-elliptical dan elliptical. Misalnya saya tambahkan di sini ya, another example. Where have you been? Kemudian dijawab. Langsung it means that begini, coba yang di dalam kurung itu yang missing, yang elliptical itu missing. Kalau ada where have you been, clause-nya kan clause independent. Terus dijawab my home. My home, ya, the answer my home itu elliptical atau non elliptical? Jawablah. Elliptical. Elliptical. Ada yang disembunyikan. Yang disembunyikan adalah I have been from. I have been from. Itu ya. Jadi non elliptical itu yang seperti pertanyaannya, ya. Where have you been? Ini non elliptical. Kalau hanya menanyakan from where, toilet, gitu ya. Orang ngomong yang wegah-wegahan itu ya, hanya jawab pendek. From where, toilet. Itu semuanya adalah elliptical. Tapi kok independent? Iya. Independent itu adalah yang having potential to stand alone as expression or sentence. From where itu kan sudah ada konteksnya. My home, toilet. Tapi dia elliptical, ya. Maka kita harus tahu konteksnya. Sekarang yang dependent itu having no potential to stand alone as sentence. Tidak punya potensi sebagai kalimat sendiri, tapi dia selalu menginduk, ya. Dependent major clause atau dependent clause, karena semua pembagian itu yang major, minor sudah cukup minor saja. Dependent clause itu statusnya nanti kan kalau mengatakan dependent clause atau dependent embedded clause, dependent non-embedded clause gitu ya. Jadi yang dua terakhir ini. Dependent clause can be subdivided into two, embedded and non-embedded. To embed itu to insert, menyematkan, menyisipkan. Sekarang kalau ini ya, dengarkan baik-baik. Saya mengatakan, the book I bought yesterday is good. Itu adakah embedded-nya, embedded clause-nya yang mana? The book I bought yesterday is good. Buku yang saya beli kemarin bagus. Yang embedded clause-nya yang mana? Yang the book is good atau I bought yesterday? Coba kamu oret-oret di kertas. The book I bought
yesterday is good. Yang embedded yang mana? Ada embedded clause? Siapa bisa menjawab? Langsung saja. The book I bought yesterday is good. Buku yang saya beli kemarin bagus. Yang embedded clause itu yang saya beli kemarin atau buku bagus? Siapa yang jawab? Buku bagus, Ma'am. Buku bagus itu independent clause. The book is good. Sekarang yang menginduk pada the book is good itu namanya embedded atau dependent embedded. Yang itu kan ada sesuatu yang dilekatkan, yakni buku. Buku yang saya beli. Ya. Subjeknya kan sama-sama buku, kan nggak mungkin the book I bought yesterday, the book is good, kan harus salah satu. Ya, tulisannya mungkin ini saya harus menayangkan. Coba ini, kalimat yang terakhir ini, clause terakhir. Ini namanya simple clause atau clause complexes. The book I bought yesterday is good. Statusnya simple atau kompleks? Kalau terdiri dari dua clause, mesti kan kompleks kan? Dua clause-nya mana? Dua clause-nya adalah the book is good. Satu. Clause yang lain, ya. I bought, ya ini objeknya jadi sini. Jadi hasilnya kan dari I bought the book yesterday. Daripada the book I bought the book yesterday is good itu malah grammatical, tidak gramatikal. Berarti yang embedded, yang the book is good atau yang I bought yesterday? I bought yesterday. Ya, embedded itu disematkan. Dia nggak mungkin berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri kan jadi I bought the book yesterday. I bought yesterday kan nggak bisa berdiri sendiri. Nah, itu embedded. Lah, kalau non-embedded yang gimana? Ada di dalam buku kemarin sudah diberitakan. Oke, bukunya diambil. Chapter 4, dibuka halaman chapter 4. Udah? Oke. Halaman 85. Atau 87. Coba semuanya buka buku halaman 87. Ada kata to keep sandwiches in. Yang sebelah atas itu non-embedded. It is my own invention. To keep sandwiches in. Kenapa dikatakan non-embedded? Karena dia bebas. Bukan disisipkan di dalam clause it is my own invention. Non-embedded berarti tidak disematkan. Sekarang dibaca keterangannya yang di bawah. In the first example, to keep sandwiches in is not embedded. Ya. Instead, gantinya, it is a dependent clause. Ya. To keep sandwiches in itu dependent clause.
Apa dependent clause? One which adds a kind of afterthought. Jadi dia itu adalah dependent clause yang hanya menerangkan ke semuanya. Tapi in the second, lihat ya, open page 87. Kasihan yang baru masuk. Yang baru masuk, coba dibuka bukunya halaman 87. Ini ya, contoh yang bawah sendiri. Itu dihubungkan dengan contoh di dalam buku 87. I needed something to keep sandwiches in. Berarti to keep sandwiches in itu menerangkan noun sebelumnya, maka dia dikatakan embedded. Jadi dia bukan dependent clause in its own right, but rather acts more like a word qualifying or modifying the meaning of something. Saya kasih contoh lain lagi. Ini kemarin agak membingungkan. Coba lihat ini. Contoh terakhir. Ya. Ini pertanyaan saya sekitar dependent clause. Adakah dependent clause pada contoh the old man I met on the street is my neighbor. Dependent clause-nya yang mana berbunyi? Clause yang disisipkan. I met on the street, ya. Ini clause disisipkan. Ini namanya embedded. Kalau embedded itu menerangkan noun sebelumnya. The old man yang mana? I met on the street. Baru, kenapa? Is my neighbor. Jadi, yang ini clause complexes, ya, bukan simple clause, karena terdiri dari independent clause, the old man is my neighbor. Terus ada sisipannya, I met on the street, embedded. Jadi intinya, kalau berdasarkan di buku halaman 87, embedded, ya, embedded itu tolak ukurnya gampang, menerangkan noun sebelumnya. Tapi kalau contoh, it is my own invention to keep sandwiches in. To keep sandwiches in itu tidak menerangkan invention, tapi menerangkan keseluruhan. Keseluruhan clause, it is my own invention. Apanya toh my own invention? To keep sandwiches in. Tapi yang kedua, I need something. Something yang gimana? To keep sandwiches in. Ya, hanya menerangkan something. Itu yang embedded. Berarti untuk yang embedded itu gampang menandai. Nanti tolong dibaca halaman 87. Untuk menandai status of clause. Ya. Sekarang bedanya between traditional and systemic functional grammar have the same viewpoint of independent and dependent clause. Jadi istilah
dependent, independent itu grammar tradisional dan grammar fungsional itu sama. Ini kan dibagi. Independent clause can be subdivided into non-elliptical dan elliptical. Sekarang yang non-elliptical. Non-elliptical tidak ada yang sembunyi. Berarti semua tayangkan strukturnya. Who is the best man? Komplit kan sebagai kalimat tanya. Are they having a reception? Berarti komplit kan. Tapi kalau jawabannya, the answer, who is the best man? Hanya dijawab, Michael Jane. Kalau mengerjakan guru menilai pekerjaan siswa, oh ini salah, ini jawaban pendek. Mestinya kan Michael Jane is the best man. Semuanya sama. Cuman karena Michael Jane itu hanya memberikan jawaban elliptical. Memberikan jawaban yang ada unsur tersembunyinya. Yang di dalam kurung itu yang sembunyi. Ya, jadi ini kajian bahasa secara fungsional itu bisa merekonstruksi bagaimana yang non-elliptical structure-nya. Ini yang tadi, apa tanda dependent clause? Kita kan harus membedakan independent dan dependent clause. Tanda dependent clause itu ada 3. Subordinating relators, since, although, because, if. Maka kalau kamu membuat contoh kepada siswanya, okay, class, the example of sentence is, if she doesn't go to school, titik. Itu belum kalimat lengkap, belum clause. Itu masih dependent clause. Padahal kalau kita membuat clause atau kalimat itu yang lengkap. Kalau if she doesn't go to school, she will be punished. Itu baru kalimat lengkap yang terdiri dari clause complexes. Ya, penandanya di depan clause-nya ada penanda subordinating relators, penghubung yang diindui. Atau a letter WH word, penghubung yang berupa kata tanya, who, which, when, what. Atau relative word that. Jadi karena ini kalau dikatakan kata tanya tidak bisa, dia relative word. Relative word itu biasanya menandai adjective clause. Atau kalau di depan clause-nya tidak ada ketiga-tiganya, itu bisa ditandai. Ya. Struktur dependent clause bisa ditandai dengan verbal group. Verbal group functioning as the predicator of dependent clause. 1. Perfective atau infinitive to. To keep sandwiches in. To get the other connection. Atau imperfective. Imperfective itu yang verb ing, participial. Ya. Namanya participial verb. Kalau ini infinitive verb. Hiding herself in the room. Ya. Itu juga menandakan kalau itu dependent clause. Sehingga tadi kalau ada clause, she wants to take an exam. Kalau ini dikatakan mulai she sampai exam, itu simple clause atau clause complexes? Siapa bisa menjawab? Simple clause atau clause complexes? Katanya ini penghubung untuk dependent clause bisa ditandai dengan to infinitive. Jadi kalau Anda menganalisis ini tidak dijadikan satu, wants to take itu predicator tidak. Predikatornya ya 2. 1, wants itu finite and predicator. Predicator kalau ditandai dengan finite pasti itu main verb. Jadi finite-nya adalah tenses present. Jelas sekarang to take an exam, to take sendiri juga predicator, tapi perfective. Perfective itu tidak ditandai oleh finite. Maka sebagai predikatnya itu adalah kombinasi yang finite predicator dengan perfective
predicator, wants to take. Ya, kalau mau menganalisis secara segmentally, ya, menganalisis secara segmentally itu gimana? The meaning of the clause is represented within the grammar. Grammarnya kan lexicogrammar. Tapi kan lexicogrammar itu harus covers all meaning. Maka harus sendiri-sendiri. Meaning segmentally gimana, meaning interpersonally gimana, meaning additionally gimana gitu ya. Sekarang kalau saya tanya, she wants to take an exam, itu simple clause atau clause kompleks? Kalau menganalisisnya Anda bagi dua atau tidak? Hah? Kalau dibagi dua, she wants sendiri, karena wants itu transitive verb, perlu komplement kan? Clause selanjutnya, to take an exam sendiri kan nggak bisa, harus ada subjeknya. Berarti she wants to take an exam, itu simple clause, tapi ada dua predicators yang berbeda. Satu predicators yang berfinite, satu predicator yang tidak berfinite. Finite itu batasan. Jadi bisa tenses, bisa modal, bisa negatif, yang membatasi keberadaan verba atau predicator. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah paham ya? Jadi makna sistemik ya dan makna fungsional sudah tahu ya. Kemudian how to analyze a sentence based on traditional grammar and how to analyze a clause based on the dimension in functional grammar. Beda ya? Oke. Once more. Ini, dealing with your assignment. Tadi ada yang bertanya, Bu yang ikut MBKM katanya tidak ikuti UTS nggak apa-apa. Itu saya belum menjawab. Saya mau tanya dulu. Tapi according to our agreement, all assignment of lexicogrammar should be done by any student. Baik yang MBKM maupun yang reguler. Maka ini tugas yang harus diselesaikan sebelum tanggal UTS. UTS-nya katanya tanggal 1, besok hari Selasa. Maka Senin malam jam 11 itu sudah harus dikumpulkan ke saya lewat ketua kelasnya. Ketua kelas mengkompres dengan WinRAR. Jadi boleh mengerjakan, boleh diketik, ya, boleh ditulis tangan, kemudian di screenshot, tapi terus dikompres file per file. Karena ini saya koreksi. Jadi ini tugasnya yang kemarin minggu lalu, tapi saya perbaiki pertanyaannya. Read the text below and answer them completely based on the question. Jawabnya yang lengkap. Ya, teksnya ini sama. Seperti yang di slide nomor 2 terakhir. The question, hello, do you hear? Do you notice the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. The questions, number 1, you will have to count how many clauses are there in the text. Ya. Write and separate them. Jadi nanti jawabannya Anda berdasarkan berapa clause yang kita sepakati. Minggu lalu ada berapa clause? 12 atau 11 atau 10? Siapa yang masih ingat?
12. 12 ya. Ya. How many clauses are there in the text? Jadi cukup jawabannya kamu tulis nomor 1 clause-nya apa. Kemudian identify the status of each clause. Di belakangnya masing-masing clause ditulis. Ditulis identification of the clause like this one tadi. Clause-nya itu independent non-elliptical clause atau dependent embedded clause gitu ya, tiga gitu. Minor and major-nya nggak usah, pasti yang ini mesti major. Atau kalau memang ada minor clause ya tulis minor clause cukup. Oke, question number 3. It analyze each clause based on the dimension. 3 ini. Segmental meaning. Segmental meaning, oke, kita sebutkan bersama. Segmental meaning, komponennya apa saja yang ada. Tidak lebih dari komponen apa. Subject, finite, predicator, complement, ejang. Finite. Iya, finite. Subject, finite, predicator, complement, ejang. Kalau interpersonal, segmennya 2 kan. Mood and residue. Mood itu combination between subject and finite. Kalau additional meaning, komponennya ada berapa? 3. Participant, proses, circumstance. Nah, biasanya di dalam satu clause itu ada partisipan 2. Misalnya, I bought a book yesterday. Partisipannya kan I sebagai yang bekerja, yang doing, buying, berarti actor. But berarti yang kata kerja maknanya adalah doing, berarti dia material proses, ya mempunyai makna material proses, dan another participant a book sebagai makna goal. Yesterday sebagai circumstance yang terdiri dari ejang of time. Nah, ditambah lagi karena ini pertanyaannya answer them completely. Completely itu sesuai dengan kemampuan Anda. Kalau cukup waktunya, Anda setiap clause itu memberi deskripsi linguistiknya. Setiap clause yang dianalisis dengan 3 makna ini diberikan linguistik deskripsinya. Misalnya kalau yang additional meaning itu ada tadi actor, material process, actor, kemudian circumstance, titik 2, ejang of time. Lah, itu membahasakannya adalah the clause I bought a book yesterday, additionally has the meaning represented as actor dalam kurung I, material process dalam kurung bought, ya kan? Terus the book dalam kurung a goal atau dibaliknya yang di dalam kurung itu yang contoh leksikonnya. Kemudian and circumstance consisting of ejang of time. Jadi titik 2. Kalau di dalam grammarnya boleh pakai singkatan-singkatan. Tapi di dalam deskripsinya dikomplitkan. Itu kalau masih punya waktu. Sehingga nanti saya akan menilai siapa yang cepat mengerjakan komplit, yaitu bagus, benar. Dan benar. Terus ini submit the answers in each class group before the date of midtest. Silahkan ini nanti kamu nulis, boleh diketik, boleh ditulis tangan. Saya kira ini hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Masih ada 4 hari kalau mengerjakan satu teks ini sudah cukup dengan mengetik lebih bagus. Ya. Sehingga rapi nanti kalau saya baca. Oke? Any question? Saya kira ini selesai untuk tugasnya. Untuk soalnya nanti hanya jawablah sesuai instruction saja. Ada pertanyaan?
Kalau nggak ada, saya akhiri. Sekian dulu. Saya anggap ketua-ketua kelas harus mengkoordinir temannya satu kelas ya. Diberikan saya dalam bentuk kompres ya, WinRAR itu. Boleh terdiri dari file-file. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ma'am. Ya. Terima kasih, Thank you, Ma'am. Yang belum masuk silakan diberitahu.